Kami memiliki resto yang alhamdulillah cukup ramai dan berkembang. Tapi kami tertarik ingin mengakuisisi sebuah guest house. Wah, usaha lain ini Pak. Gitu nih godaannya. Nah, ini kebetulan di sebelah restonya nih. Guest house tersebut bernilai 5 miliar. 5 miliar. Nah, omset rata-rata satu tahunnya 40 sampai 55 juta per bulan. Pengeluaran per bulan 15 sampai 20 juta per bulan. Bagaimana cara menilai apakah investasi ini potensial atau tidak? Kami memiliki usaha properti dengan total ekuitas senilai 2 miliar. Utang kami sebesar 4 miliar kepada pemilik lahan yang belum terbayar. Dan 1 miliar kepada supplier dan kontraktor. 5 miliar tanya. Ya, omset tahun terakhir 1,5 miliar. Apakah kondisi keuangan perusahaan sehat? Jika tidak sehat, apa yang perlu diperbaiki? Ya. Kami memiliki toko bahan kue. Omset kami ini sekitar 500 juta per bulan, Masya Allah. Sudah Masya Allah. ini. Namun margin yang diperoleh tipis sekitar 10%, ini masih kotor juga. Laba kotor 10%. Untuk membuat cash flow aman, kami melakukan bayar tempo kepada supplier. Namun ternyata justru membuat utang kami besar dan sulit untuk melunasi. Nah, ini bagaimana cara memperbaiki keuangannya tersebut? Salahnya gimana ini caranya? Masya Allah, barakallahu fikum. Kalau 500 juta berarti di beliaunya ini skala usahanya sudah skala usaha kecil ya. Berarti kan setahunnya sekitar 6 miliar ya. Kalau skala usaha mikro itu di bawah 2 miliar, kalau skala kecil itu antara 2 miliar sampai 15 miliar. Jadi ini skala usaha kecil. Kemudian tadi margin kotornya 10%. Berarti HPP-nya 90%. Kemudian untuk cash flow aman, bagaimana caranya kan gitu ya. Nah ini saya juga nggak tahu, beliau ini belum cerita juga modal kerjanya berapa dulu. Ya kan, modal kerjanya ini berapa. Jadi supaya cash flow aman itu memang, ya ini karena kita tidak ketahui modal kerja ya ini berarti anggap sajalah modal kerjanya 1 juta. Anggap saja lah. Awal buka bisnis untuk membeli persediaan ya, dan cadangan dan kas lah ya, cadangan kas itu misalkan 1 juta. Nah, kemudian omsetnya 500 juta. Untuk juga memudahkan pemenuhan kebutuhan pembelian, itu berarti juga mengambil fasilitas term of payment atau pembelian tempo ke supplier kan gitu ya. Nah, kalau di Jada Consulting kita biasa menyarankan pembelian dengan akad tempo, akad utang itu tidak boleh lebih dari nilainya ya, nilainya tidak boleh lebih dari 30% dari nilai harta lancarnya. Harta lancar itu berarti kas, persediaan, piutang dan selain sebagainya. Kalau kas, persediaan, piutang itu tadinya cuma 1 juta, berarti ya bolehnya 30 juta. Gitu kan? Nah, terus bagaimana bisa memenuhi kok bisa omset 500 juta? Cuma barang punyanya misalkan di sini barangnya cuma misalkan 70 juta, sisanya 30 juta untuk kas gitu ya. Kemudian ditambah hutang supaya 30 juta, berarti kan 100 juta barangnya. Nah, ini yang memang perlu ya, strategi rencana penjualan yang baik. Kadang teman-teman pengusaha muslim UMKM ini apa? Tidak disebutkan. Iya. Tapi kan kesulitan bayar, berarti ini sudah over limit. Iya, pastinya. Bisa jadi bahkan lebih dari 100%. Ya, bisa jadi ini sudah modalnya cuma 1 juta, hutangnya bisa jadi sudah 500 juta. Itu ada. Ya. Maka karena apa? Biasanya karena tidak bisa membuat rencana penjualan yang efektif. Sehingga terlalu banyak numpuk persediaan. Nah, maka di sini ada namanya inventory turnover. Logikanya begini, Mas Abdan. Saya sering menanyakan ini, dan ini permasalahan banyak di pengusaha muslim UMKM. Saya bilang begini, kalau
kita punya target 500 juta, berapa yang harus kita stop nilainya, kan gitu ya. Kalau menurut Mas Sabdan berapa? Ya, persediaannya dibutuhkan berapa juta kalau kita punya target 500 juta di bulan itu? 10 kali. Berarti 5 miliar dong. Banyak utang nanti, Mas. Ya, ini kadang salah pola pikirnya. Tidak tepat lah ya, bukan salah, tidak tepat. Maka kadang banyak juga menjawab ya harusnya di atas 500 juta. 1M, 2 kali lipatnya. Atau 2M, atau tadi malas buka lipatnya. Loh. Kemudian saya ajak berpikir, cuma kan targetnya 500 juta. Sebenarnya kalau secara sederhana saja, berarti kamu cuma butuh barang 500 juta. Ya kan benar. Targetnya 500 juta. Barangnya harusnya 500 juta. Iya kan? Secara logika sederhananya. Ngapain kamu punya 2M, 3M yang laku cuma di bulan itu 500 juta? Yang 2,5M mau buat apa? Yang 4,5M bahkan tadi Mas Abdan mau buat apa? Kan gitu ya. Ini akhirnya menimbulkan hutang. Menimbulkan hutang yang sulit terbayar. Loh, terus kenapa kok bisa ya? Sulit mempunyai barang 500 juta, omsetnya 500 juta. Ya tadi, karena rencana penjualannya tidak efektif. Ini yang dikatakan inventory turnover. Secara sederhana, menghitung inventory turnover itu adalah nilai omset dibagi nilai persediaan. Itu sederhananya lah ya. Berarti kalau punya barang 500 juta, omsetnya 500 juta, itu turnovernya 1 kali kan. Muternya 1 kali gitu. Padahal yang lebih baik itu ya lebih tinggi. Ya, kalau sekarang gini, untung mana punya barang 100 juta? Punya barang 100 juta dengan punya barang 500 juta dengan sama-sama omset 500 juta. Untung mana? Yang satu punya barang 100 juta, yang satu punya barang 500 juta. Omsetnya sama-sama di bulan itu 500 juta dapatnya. Bagusan mana? Untungan mana? 500. Oh, 500. Sama-sama punya omset 500 juta. Yang punya barang 100 juta, yang ini punya barang 500 juta, omsetnya sama 500 juta. Ya 100. Iya. Habis pula lagi dia. Belum habis lagi, dia bisa muter 5 kali modalnya 100 juta. Kenapa? Yang 500 jutanya enggak sampai dihabisin. Enggak, barangnya dia memang 100 juta. Tapi bisa muter sampai omset 500 juta. Yang ini punya barang memang 500 juta. Dia punya omset 500 juta, ya wajar. Ya, yang pinter ini kan punya uang 100 juta, tapi bisa omset 500 juta. Lah gimana caranya? Ya kan, berarti ini di atas kemudahan Allah Ta'ala bisa lebih efektif menyusun rencana penjualannya. Gitu loh Mas. Jadi muternya 5 kali dia. Punya modal 1 juta tapi omsetnya bisa 1 miliar. Muternya berarti 10 kali nih. Jangan kebalik ya. Iya. Sehingga karena apa? Indikator inventory turnover-nya nggak pernah dihitung. Ya nggak tahu. Nah, ini kan tapi kaidah sederhana ya. Menurut saya ini seharusnya harusnya lebih mudah dipahami ya, karena kami juga sering cek manajer-manajer sales, manajer-manajer di klien kita kan juga kita cek yang mudah mana, bagus mana ya, bagus yang ini, walah iya, terus ngapain stok banyak-banyak kalau cuma targetmu 500 juta, kamu nyetoknya 5 miliar lah kayak apa? Ya kan, apalagi murah. Kenapa? Iya, tapi kan kebanyakan, minimnya kan anggaplah ada mau buffer namanya. Karena mungkin lead time ya, ini kan juga berkaitan dengan waktu pengiriman misalnya. Ya itu dihitung juga waktu lead time ya. Misalkan lead time-nya 1 bulan Pak. Ya minim 1 bulan. Oke lah 1 bulan. Ya, ngirim barang itu dari order sampai datang itu 1 bulan. Sedangkan targetnya 500 juta. Barangnya sekarang 500 juta. Ya memang nggak cukup. Tanggal 30 dia order itu, datangnya nanti 30. Wah ini kan repot, tanggal 1-nya jualan apa? Kalau barangnya habis bahasanya kan gitu ya. Nah makanya buffernya seperti apa ngitungnya. Ya, ini kan antisipasi, berarti kan ada kelebihan barang. Maka kan kita harus detail dalam rencana perjualan. Tanggal 1 yang bulan depan itu berapa puluh juta kita
Kalau 500 juta dibagi rata 25 hari berapa? Kan berarti sehari cuma 20 juta. Berarti kan minim punya barang tanggal 1 itu 50 juta kan cukup. Atau minim 20 juta, 25 juta lah kan cukup gitu. Ya kan? Terus ada yang menanyakan loh, tapi kan kita nggak tahu Pak, membeli itu mau apa? Ya semua nggak tahu. Saya mau tanya, mana yang sudah pasti ada, oh besok pembelinya pasti beli, misalkan jualan donat ya, pasti beli donatnya keju semua, ya nggak bisa seperti itu. Memang nggak akan pernah, nggak mungkin pernah ada yang tahu. Cuman bagaimana kita, baik tadi, ya melihat prediksi, kemudian mengimplementasi strategi salesnya dengan baik. Ya jika memang tanggal 1 ini kita targetnya 20 juta, kemudian barang kita nggak mau banyak-banyak, maksimal 40 juta, ini sudah 2 kali lipat loh dikasih barangnya, ya kan? Terus masih alasan aja butuh lebih banyak, nah ini kan repot juga. Ya berarti kan strategi salesnya harus lebih detail. Tanggal 1 ini apa yang mau diarahkan pembeli ini? Mau beli yang donat keju yang mau kita arahkan, atau karena donat kejunya yang kita banyakin, karena kan tinggal kita yang atur. Nah, karena dari penelitian itu, seorang pembeli datang ke sebuah toko, ya, ini tadi toko apa? Bahan baku, Kak. Ya, bahan kue. Itu pertama ya, tidak tahu mau beli apa. Kalau nggak salah 80% orang yang datang ke toko itu sebenarnya tidak tahu mau beli apa. Tahu Pak, itu datangnya ke toko bahan baku, beli bahan baku. Bukan hanya itu. Tidak tahu, misalkan tahu beli telur tapi tidak tahu telur yang apa. Mau beli tepung tidak tahu mereknya apa. Itu banyak. Sehingga bisa dikendalikan. Kalau dia mau beli tepung A, sebenarnya pada saat kita punya banyak stok tepung B dan kita mau arahkan ke tepung B, itu yang namanya strategi sales. Itu pada saat dia masuk bisa diarahkan. Gitu. Itu 80% dari penelitian, orang ke toko itu lebih banyak tidak tahu mau beli apa. Ya dengan detail ya, dengan perincian beli apa itu bukan maksudnya ke toko handphone tidak tahu beli handphone, ya memang dia mau beli handphone. Spesifikasi seperti apanya belum. Kadang pun tahu, misalkan saya mau yang 4 giga, 128 giga RAM-nya. Tapi nggak tahu sebenarnya nanti dia ini misalkan diarahkan ke Oppo, ke ini misalnya, itu sebenarnya dia, iya, itu bisa. Ya itu masih 80% itu bisa diarahkan, udah peluang. Nah ini yang akhirnya jawaban dari pertanyaan tadi adalah kita harus merencanakan rencana penjualan kita secara detail, kemudian disiplin eksekusi. Nah, kemudian jangan banyak stok daripada target penjualan. Dihitung juga inventory turnover. Batasilah hutang ya kepada apapun itu, hutang dengan harta lancar itu adalah maksimal 30%. Itu aman. Tidak akan namanya kesulitan melakukan pembayaran. Kalau sudah di atas 30%, ya ini pasti sulit. Kalau punya modal 1 juta, harta lancarnya 1 juta, maka utangnya yang maksimal 30 juta. Nggak boleh lebih. Nah itu supaya nyaman, tenang, tidurnya nggak. Di strategi terpendeknya ini ya, ikhtiar menagihkan utang ini ya, menjaga cash flow-nya agar aman gini. Ikhtiar pendeknya ya mulai membuat rencana pelajaran. Iya, sudah bayar utang kan? Berarti lebih detail lagi rencana penjualan yang baik dengan resource yang ada sekarang. Karena kan resource-nya sudah berkurang. Maksudnya sudah harus betul-betul dipikirkan nih barang-barang yang sekarang ini supaya bisa muternya lebih cepat. Ya kan? Sekarang misalkan yang ada aja dulu. Iya, lebih cepat, bukan habis 200 juta misalkan. Ini bagaimana lebih cepat muter dalam 1 bulan bisa omset tetap 500 juta. Untuk nutupin yang utang ini. Kalau nggak pernah dipikirin rencana penjualannya dengan detail, ya akan nambah utang terus. Gitu. Itu insya Allah. Ya. Amin. Kita ke pertanyaan berikutnya ini kayaknya. Ya. Kami memiliki resto yang alhamdulillah cukup ramai dan berkembang. Tapi kami tertarik ingin mengakuisisi sebuah guest house, usaha lain ini Pak. Biasanya gitu nih godaannya. Nah, ini kebetulan di sebelah restonya nih, di sebelah resto kami untuk pengembangan bisnis. Guest house tersebut senilai 5 miliar. Ya, omset rata-rata 1 tahunnya 40 sampai 55 juta per bulan. Terus pengeluaran per bulan 15 sampai 20 juta per bulan. Bagaimana cara menilai apakah investasi ini potensial atau tidak? Nah, itu mungkin pertanyaan pertama. Itu pertama.
Cuma Oke. ini biasanya kan godaan pengusaha kayak gitu itu. Iya. Udah Risto Oke. bagus, ada peluang lain apa benar? Siap. Oke, bisa bagus baik. gitu. Masya Allah. Ya, jadi yang pertama adalah yang perlu kita ketahui ya, atau pahami atau sadari lah, bahwa di setiap ada peluang itu ada risiko. Nah ini kadang apa teman-teman pengusaha muslim ini kadang terlalu ya apa ya, banyaknya sih, tapi terlalu melihat peluangnya saja, tapi tidak selalu memikirkan risikonya. Ada juga yang pengusaha muslim itu kita pernah dapetin itu yang terlalu memikirkan risikonya tapi tidak melihat peluangnya. Saya sampaikan loh, setiap ada peluang ada risiko. Sebenarnya Rasulullah SAW bersabda kan, bagi siapa yang tidak mau kerugian ya dia tidak berhak keuntungan. Berarti kan kaidahnya setiap ada keuntungan pasti ada risiko kerugian. Karena Rasulullah SAW 1400 tahun sudah menyampaikan kaidahnya. Kalau tidak mau, yang didulukan yang kerugiannya. Kalau tidak mau menanggung kerugian ya jangan minta keuntungan. Ditekankan di kerugian. Iya, karena setiap ada peluang itu risiko, dan berarti kan walau alam ya. Saya juga nggak tahu penjelasan ulama, tapi kan secara apa bahasanya ya delok rugine lihat risikonya dulu. Kalau kita masih di fase ya kembali lagi ke tools kita ya, risiko fase bisnis. Kalau saran kami, jika belum di fase expansion, fase 4, ya, hindarilah mendiversifikasi bisnis. Expansion. Ya, fase 4. Setelah fase growth itu expansion. Itu pun kami tidak mencenderung menyarankan untuk diversifikasi. Lebih baik melakukan bukan perusahaan pengembangan yang bisnis saat ini. Ya, diversifikasi pun yang masih satu jenis industri. Resto sekarang punya resto stick, besoknya resto geprek gitu. Ya, industrinya sama, bahan baku berbeda boleh ya. Industrinya misalkan resto stick, kemudian resto mie ayam misalkan. Tapi kan satu industri resto itu masih inilah kuliner, atau punya coffee shop misal. Ini kan masih satu industri ya, industri resto and cafe gitu ya. Itu masih kita sarankan boleh gitu. Tapi kalau sudah jauh melenceng ke industri perhotelan, nah ini kan risiko terbesarnya adalah kompetensi kita ada nggak di situ. Karena tetap sebagai owner itu harus melihat kompetensi dirinya sendiri gitu kan. Bagaimana dia bisa melihat risikonya. Kemudian begini, dari nilai restonya beliau saat ini, itu sudah optimal belum perkembangannya. Ya, contoh begini, setahu saya nilai pasar kuliner di Indonesia ini setahunnya hampir 2000 triliun kok pasar. Setahu saya, ya 2000 triliunan tuh nilainya. Ya ini omsetnya beliau ini berapa? Kemudian lihat juga resto-resto yang sudah nasional ini, yang sudah apalagi listing di bursa saham, itu asetnya berapa? Misalkan kalau kita lihat di perusahaan resto yang sudah listing bursa saham kan laporan keuangan terbuka tuh, ternyata asetnya 15 triliun misal, sedangkan kita masih punya aset 15 miliar, kan jauh. Ini kita juga belum tahu beliau ini mau beliannya harganya berapa tadi? Harga hotelnya? 5 miliar. 5 miliar. Ya. Ngapain beli hotel 5 miliar padahal nilai perusahaan kita masih 15 miliar? Nggak disuntikkan ke sini aja, kenapa? Ya nggak? Sudah tahu cara mainnya, sudah jelas labanya, ya. Sudah jelas tahu dalamannya, apalagi kalau sudah di atas 10 tahun. Sedangkan nilai resto yang di listing itu 15 triliun, berarti kita masih bisa tumbuh, kalau cuma 15 miliar mah, tumbuh 100 miliar juga berarti masih bisa. Ya, 15 kan 100 miliar ya butuh masih berapa? 85 miliar. Nah, ngapain kok uang 5 miliar ini yang cuma yang nggak terlalu banyak juga ditaruh ke perusahaan lain, kok nggak dimasukkan ke dalam perusahaannya sendiri aja, disuntikkan. Apa itu membuka cabang kah, atau kau mau
meningkatkan kualitas timnya kah? Ya, dengan mungkin meng-hire manajer yang lebih baik atau apa dan seterusnya, banyak manfaatnya ini. Ya, karena nilai perusahaannya belum optimum sebagaimana yang sudah terjadi tumbuh di bursa saham yang paling paling gampang lihatnya provennya. Sedangkan dia bisa punya aset 15 triliun. Lah, kenapa perusahaan kita enggak? Ya. Punya 1 triliun aja masih 15 triliun. Ngapain kalau kita punya uang 100 miliar kemudian mau ditanam ke industri yang lainnya? Mending beli perusahaan yang sama. Akuisisi 100 miliar kepada resto yang lain. Ya, supaya ini bertumbuhnya sehingga semakin besar. Ya, revenue streamnya semakin banyak, pendapatnya semakin tinggi, nah seterusnya. Ini yang perlu dipikirkan yang pertama. Kemudian bagaimana menghitung tadi Nilai yang desasnya sendiri. nilainya ya, ya ini 5 miliar, rata-rata 50 juta, ya 5 juta, biayanya terus 15 sampai pengeluaran 20. Ya, apakah potensial ini dari ya. Jadi ada beberapa metode ya evaluasi bisnis itu yang tentunya memang tidak bisa dijelaskan di sini secara detail. Ya, yang pertama kan metodenya ada yang discounted cash flow, ya bagaimana melihat alus kas itu dengan discounted rate yang misalkan inflasi, suku bunga dan seterusnya itu ke depan seperti apa, baru akan terlihat nilai bisnisnya ini sebenarnya berapa. Ya, kemudian juga ada dari neracanya dia, ya kan neracanya di perusahaan ini secara book value-nya berapa. Kemudian juga mempertimbangkan pengelolanya siapa, tim-timnya ini kan juga akan berkaitan dengan nilai perusahaan. Kalau pengelolanya dia memang backgroundnya, makanya di dalam prospektus biasanya kan juga juga ditampilkan atau disampaikan informasi timnya. Ini timnya misalkan general manajernya ini sudah pengalaman berapa tahun di hotel apa yang dia sudah pegang, apakah ada hotel bintang 5-nya berapa tahun, ada seterusnya. Itu. Kemudian kalau dari dibandingkan dengan omset, ya ini kan berarti kan masih historical dalam artian menjadi sesuatu saat ini yang itu pada saat perusahaan ini, pengusaha ini membelinya yang ini belum tentu terjadi lagi gitu loh. Kan gitu ya. Ya saat ini 55 juta. Tapi kalau pemainnya ganti belum tentu. Contoh yang sederhana yang saya ingat sekarang adalah misalkan pemainnya pengusahanya ganti. Bisa jadi moral timnya turun. Ya kan enggak tahu kita. Orang baru misalkan. Ya kan misal loh ini yang sederhana. Moral timnya turun akhirnya pelayanan jelek. Banyak yang keluar ini wah pusing dia. Ini salah satu resiko kan. Misalkan. Nah ini juga banyak resiko-resiko misalkan juga ada ya bisa jadi ya kalaupun itu ada hal-hal yang belum diketahui secara mendalam kan bisa juga permasalahan-permasalahan. Nah, akhirnya membuat perusahaan ini sulit dalam omset dan seterusnya. Jadi kalau kalau dengan nilai omset saat ini yaitu masih banyak perlu informasi yang lain. Kemudian kalau mengevaluasi bisnis itu dengan banyak caranya ya. Ada present value, ada discounted cash flow ya. Itu atau minimal melihat nilai neracanya. Nilai neracanya sekarang berapa? Dan ini kan tidak kurang informasinya. Kalau nilai neracanya 5 miliar, ya minimal harganya memang 5 miliar karena itu kan ada jelas ya di neraca itu ada tangible asset, aset yang memang berbentuk zahir yang itu memang ada harganya, kemudian ada intangible. Nah, intangible ini juga harus didetailkan ini apa ini, nilai dari mana? Nilai saham atau dari nilai brand dan segala macam. Nah, ini juga meskipun tidak ada pakem secara standar ya, itu tapi ini masih bisa bahasanya dihitung. Ya. Itu yang paling mudah memang dari neraca. Kalau mau yang metode lain ya banyak metodenya puluhan ya. Dengan yang paling banyak digunakan biasanya discounted cash flow ya DCF itu untuk nilai perusahaan. Itu sih termasuk ya tadi discounted cash flow memang butuh data arus kas. Ya, cash flow-nya itu dari omsetnya terus kemudian pengeluaran arus kas itu kan tidak hanya dari operasional. Kalau ini tadi kan disampaikan dari operasional. Omsetnya 50 juta, pengeluaran biaya itu mungkin ya 15 atau 20 juta gitu kan. Nah, kalau arus kas itu tidak hanya dari operasional, dia dari juga pembelian aset. Arus kas itu dari 3 ya, dari operasional, dari pembelian aset, kemudian dari dari pendanaan. Pendanaan ini yang bayar hutang kepada owner, bayar dividen. Nah, itu juga harus lihat. Makanya yang paling mendekati lah dan mudah itu digunakan adalah
menghitungnya dengan DCF itu, discounted cash flow. Gitu sih. Kalau kata dia gitu. Amin, amin. Jadi tidak sekedar main feeling ya Pak. Oh iya. Beli data. Datanya harus lengkap sih kalau beli perusahaan. Nggak bisa dari cuma omset, kemudian dari nilai penawaran itu belum bisa terjawab. Pertanyaan berikutnya Pak Indo. Kami memiliki usaha properti dengan total ekuitas senilai 2 miliar. Utang kami sebesar 4 miliar kepada pemilik lahan yang belum terbayar. Dan 1 miliar kepada supplier dan kontraktor. 5 miliar tanya. Ya, 5 miliar. Omset tahun terakhir 1,5 miliar. Apakah kondisi keuangan perusahaan kami sehat? Jika tidak sehat, apa yang perlu diperbaiki? Iya. Terus kalau tidak sehat, sampai tidak sehat, gimana memperbaiki? Yes, Masya Allah. Utangnya 5 miliar, hartanya 2 miliar. Iya, utangnya 5 miliar, ekuitasnya 2 miliar. Ekuitas ini saya juga belum tahu yang sudah bentuk aset berapa. Ya, yang bentuk cash berapa kan kita nggak tahu. Intinya hutangnya sudah melebihi dari apa? Kalau dibagi itu kan berarti hutangnya sudah kaidahnya melebihi dari 2 miliar kan? 5 miliar bagi 2 miliar berapa itu? Bahkan 100 sekian persen ya. 2 miliar punya aset, punya ekuitas 2 miliar, utang 2 miliar aja sudah 100%. Ya nggak? Ini 5 miliar, berarti 250%. Wah, ini sudah nggak sehat. Ya. Kalau kami selalu menyarankan rasionya adalah debt to equity. Debt to equity ratio, DER itu adalah 50% itu maksimal. Maksimal. Ya kalau nggak 50%, ya kalau punya 2 miliar, ya kenapa utang 5 miliar? Dia 1 miliar aja. Itu udah banyak. Ya, kan ini kendalanya para pemain properti. Ya, akhirnya promotornya bermasalah ya. Tidak bisa membeli tanah tapi memaksakan buka develop properti. Nggak punya duit beli tanah, ngutang tanahnya, sehingga sebenarnya tidak layak dan utangnya melebihi nilai ekuitasnya. Ya kan? Minim kalau bagus, lebih bagus misalkan paling minim adalah kerjasama. Bagi hasil ya, tanahnya nggak beli, kerjasama. Kalau laku baru bayar kan gitu ya. Itu lebih enak. Kalau sudah diakui beli tapi nggak punya duit, nah ini kan memaksakan diri. Istibtok. Ya, ingin cepat sukses menurut saya. Apain? Kok pusing-pusingin diri? Ya. Dan hutang itu kan, iya, hutang ini kan bikin kita pusing. Ya sebagaimana sabda Rasulullah SAW ya, menghinakan hutang ini. Ngapain kita hutang? Apalagi melebihi dari kemampuan kita. Untuk dunia pula, gitu. Apa gitu kan? Nah, kemudian tadi omsetnya pun masih 1,5 miliar, ya kan? Pemasukannya itu pun saya nggak tahu ini bayar cash semua atau masih ada temponya, ya kan gitu. Kalau jual properti ini kan tempo banyak, anggaplah cash semua, ya 1,5 miliar. Ya ini operasionalnya berapa? Iya, ya enggak. Ya. Operasional berapa? Pengeluarannya dia dari 1,5 miliar ini harus kasnya 1,5 miliar, cash in-nya 1,5 miliar, cash out-nya berapa? Nah, ini kan juga perlu dilihat. Tapi kalau dari rasio debt to equity rasionya, utang dibandingkan ekuitasnya ini sudah melebihi rasio yang biasa kami gunakan, yang biasa Ziyadah Consulting gunakan ya. 50% itu maksimal. Kalau idealnya kita bilang 30% aja. Karena Rasulullah SAW menyampaikan kaidahnya sepertiga itu udah banyak. Ya kan, sebagaimana sahabat Rasulullah SAW ingin mewasiatkan kalau nggak salah ya, hartanya kepada di luar keluarganya, ya beliau menyampaikan Rasulullah SAW itu ya sepertiga saja, jangan semuanya, karena sepertiga saja adalah sampaikan Rasulullah SAW sudah banyak. Maka kami selalu menyampaikan ya 30% aja, sepertiga, 30% lah mudahnya gitu ya. Mentok usahaan Pak, saya nggak apa-apa, nggak bisa saya kalau 30%, 50%, ya minimal 50%. Kalau mau aman, paling mentok kalau itu memang ada momen tertentu karena mungkin lebaran, dia jualan baju, memang laris di saat itu, mentok sudah 100%. Karena dia yakin ini akan kembali modalnya, bisa dibayar untuk supplier misalkan. Ini ada peluang nih, prediksi. Ya, saya punya ekuitas 1
modal 1 miliar, ekuitas lah, bukan modal. Ekuitas. Bukan modal kerja maksud saya. Ekuitas. 1 miliar. Tapi yang jadi cash cuma 500 juta. Sedangkan Lebaran ini, ya saya jualan baju muslim misalkan, punya target 1 miliar. Ya, yang biasanya cuma 200 juta, ini 1 miliar. Lonjakannya tinggi, 5 kali lipat. Tadi kan modal kerja dia cuma 500 juta. Terus bagaimana memenuhi produknya kalau butuh persediaan di atas, anggaplah 500 juta ini persediaannya 300 juta misalkan. Berarti kan sebenarnya butuh persediaannya minim kan 1 miliar, minim. Berarti kan kurang 700 juta. Itu kan ya. Bagaimana? Ya udah penuhin. Dari dari supplier. Anggaplah penuhin dari supplier 1M lah. Karena nanti bisa ada sisa stok untuk penjualan selanjutnya. Stok-stok baru 1M. Ini berarti kan sama nilainya dengan ekuitasnya dia. 1M ya. 1:1, 100%. Ini masih misalkan ya kamu yakin betul dengan rencana penjualan, yakin. Dengan historical tahun kemarin. Misalkan naiknya 5 kali lipat. Oke, yakin. Ya enggak masalah, Mas. Ya, tapi risikonya nggak tinggi pada saat itu ngedown di persediaan, misalkan yang laku ternyata cuma 300 juta, ya bisa bayar supply-nya 700 juta, 300 jutanya kan nggak mungkin diambil dari kas 300 juta ini kan nggak mungkin. Berarti kan masih nyantol, tapi kan masih akhirnya rasionya tetap jadi 30%. Ini masih aman, nunggu omset selanjutnya. Gitu. Nah kan perkaranya kalau ini punya utang 4 miliar, 5 miliar total, ekuitasnya 2 miliar, omsetnya 1,5, itu pun belum bisa jadi kas semua, bisa jadi. Nah, ini kan sulit bayarnya ini. Nggak sehat. Nggak bisa, ya nggak sehat ini. Itu ya. Maksimal berarti punya utangnya harusnya 2 miliar. Maksimal biar cepat bayar utangnya. Baik, semoga terjawab ya. Insyaallah. Untuk Sobat Diko masih ada kesempatan jika ada pertanyaan terkait keuangan bisa diketik di kolom komentar. Kami tunggu ya. Ini lagi nih Kak Eda, pertanyaannya mengenai informasi ke kontraktor ini, perumahan masih. Kami kontraktor rumah. Waktu yang kami butuhkan untuk mengerjakan sebuah rumah sekitar 6 sampai 8 bulan. DP dari klien hanya 50%. Seringkali setelah rumah selesai, klien minta waktu hingga 1 bulan sebelum melunasi untuk memastikan kualitas dari pekerjaan rumah tersebut. Sehingga mengalami cash flow yang sangat berat ini. Jadi cash flow-nya terganggu ini. Bagaimana cara agar cash flow-nya ini bisa sehat dengan apa yang biasanya mereka alami? Masya Allah. Berarti mungkinnya 8 bulan, nunggu sebulan. Nah, kan 6-8 bulan, tapi nunggu sebulan dari konsumen karena untuk memastikan. Berarti kan 7-9 bulan. Ya pertanyaan saya, ya berarti kalau merasa cash flow-nya terganggu dengan cash ya dengan cara cash in yang 9 bulan yang tadi, menunggu kas masuk 9 bulan, berarti modal kerjanya kurang. Ya kan gitu gampangannya. Bukan DP, modal kerjanya beliau ini, modal kerja perusahaan ini gitu loh. Karena beliau ternyata dengan cash in 9 bulan, setiap unit 9 bulan itu kan terganggu cash flow-nya ini. Jadi modal kerjanya kurang. Berarti bagaimana supaya nggak sulit? Ya harusnya kalau sudah ada skema pembayaran itu diketahui 9 bulan rata-rata penjualannya, maksimal berarti harus minimal punya modal kerja ya 12 bulan gitu. Ya kan gitu. Modal kerja 12 bulan. Modal kerja apa? Ya modal kerja untuk prediksi rencana penjualan tadi. Prediksi laku barangnya ini loh. Kalau beliaunya punya omset 1 miliar, ya. Sedangkan 1 miliar ini butuh modal kerjanya kan ada DP ya. DP-nya tadi. Ya. Berarti kan misalkan punya omset 1 miliar, berarti DP-nya 500 juta. Ya. 500 jutanya kan sebulan-bulan lagi. Ya kan? 9 bulan lagi. Ya berarti beliau 9 bulan bagi 500 juta berapa? Sebulan 40 jutaan. Berapa? 9 bulan 500 juta. Iya, 500 juta bagi 9 bulan berapa? 10 juta. 55 jutaan. Ya, berarti ke 5 juta kali 12-an gitu. Berarti 55 juta kali 12 berapa? Harusnya punya modalnya sekitar ya 700 jutaan lah ya. Ya.
Modal kerjanya minimal 700 sampai 1 M lah. Supaya tidak kesulitan dalam keuangan. Itu untuk satu rumah. 1 M dengan omset 1 M, tidak tahu harga rumahnya berapapun itu. Misalkan harganya 25 bulan berarti 4 rumah kan gitu ya. Intinya kalau targetnya dia beliaunya 1 tahun ini, misalkan 1 tahun targetnya adalah, dan kita hitung siklus bisnis 1 tahun, targetnya adalah 1 M aja. 1 M aja lagi biar gampang hitungnya. Atau lebih enak 10 M lah ya, targetnya 10 M. Ya, sedangkan di awal ada DP 5 M. Berarti kurang modal kerjanya, anggap karena ada profit lah misalkan ya. Misalkan profitnya 25%, 250 juta. Berarti kan kurang modal kerjanya, sorry, 2,5 miliar. Berarti kurang modal kerjanya 2,5 miliar. Ya kalau mau aman ya nggak boleh mepet 2,5 miliar. Karena ini bisa jadi ada terlambat bayar, risiko bayar kan gitu ya. Mau aman paling bagus ya 5 miliar. Yang gitu ya, modal kerjanya 5 miliar. Berarti kalau masih kesulitan cash flow dalam perputaran 1 tahun ini dengan target 10 miliar tadi, ya yang membutuhkan sebenarnya modal 2,5 miliar karena ada laba di situ 2,5 miliar ya. Dan ada DP 5 miliar. Berarti kan modalnya kerjanya bisa jadi di bawah 2,5 miliar. Nggak bisa menutupin operasional yang HPP 2,5 miliar tadi. Ya kan gitu. Nggak ada duitnya. Ya, sehingga masa kesulitan lah ini. Saya harus bayar ini. Berarti modalnya bisa jadi di bawah 2,5 berarti misalkan 1 M. Nah kan 1,5 ini bukan uang dikit ya. Ya pusing juga kalau ditagih sama supplier batunya, kontraktornya, apa subkontraktornya kan gitu ya. Tapi kalau kita ada tersedia di rekening perusahaan 5 miliar, apa yang mau dipusingin? Dong sudah dibayar 5 miliar. Modal kerja cuma butuh 2,9. Kita punya 5 miliar, ya udah. Ya bahkan kita melebihkan karena kalau dijanji 8 bulan bayar bulan 9 kan bisa jadi ada yang terlambat bulan 10, bulan 11, bulan 12 kan gitu. Tapi kan secara urusan utang piutang kan aman. Ya sembari nunggu itu sebenarnya udah bahasanya sudah kita bisa bayar semua. Meskipun kita bayarnya sesuai tempo juga yang diberikan subkontraktor atau supplier. Ya karena kan kadang juga kita butuh tanggung jawab mereka juga ya. Ya, kalau ada subkontraktor bangun, kita juga nunggu juga sebulan dicek konsumen, kita juga sudah cek. Baru kalau nggak ada memang itu ada pakai subkontraktor biasanya, ya subkontraktornya juga harus bertanggung jawab. Toh. Lalu kita lunasi mungkin bayar separuh dulu nanti pelunasannya kan gitu ya. Intinya ini tidak akan terganggu cash flow-nya jika modal kerjanya cukup dihitung sebagaimana sesuai yang direncanakan penjualannya. Ya cash flow, cash in-nya harus kasnya ini tadi. Makanya pentingnya, nah ini sekali lagi kita sampaikan ya, pentingnya laporan keuangan harus kas. Pentingnya strategi perencanaan harus kas. Strategi ini bisa dari analisa. Analisa apa, Pak? Ya laporan keuangan harus kas. Laporan kas ini dari mana? Catatan. Accounting. Makanya pentingnya pencatatan keuangan. Ya enggak? Ini kadang catatannya enggak bagus. Bagaimana di prospek mau di progres menjadi laporan kas nggak bisa. Kadang juga punya laporan kas tapi nggak dianalisa. Ya, kadang sudah dianalisa nggak tahu caranya bikin strategi yang tepat. Nah, berarti kan perlunya komprehensif ya keilmuannya dari mulai mencatat ini staff accounting yang punya keilmuan sampai bisa menjadikan output menjadi laporan kas sehingga harus punya manajer lah tadi ini fungsi manajer keuangan. Ya, manajer keuangan ya. Atau accounting keuangan bisa jadi satu boleh, tapi yang keilmuannya adalah yang keuangan, itu menganalisa arus kasnya, ini laporan arus kasnya. Supaya tidak kesulitan cash. Ya, diatur cash on, cash in, cash out-nya gitu, arus kas keluar dan arus kas masuknya. Sehingga tadi tidak. Dan dihitung modal kerjanya berarti berapa yang dibutuhkan. Bagaimana menutupin gap modal kerja? Misalkan banyak ya skenario-skenarionya gitu ya. Yang ini dibutuhkan analisa baru tadi strategi tadi kan bagaimana saya jika memang butuh 2,5 butuh modal kerja 5 miliar sedangkan saya punya 1 miliar bagaimana menutupinya yang 4,5 4 miliar kan gitu ya. Nah, itu tugasnya direktur keuangan ya bekerja sama dengan manajer keuangan ya untuk menunjukkan strategi ini. Ya, kalau kebijakan tadi ya di direktur keuangan bahwa menutupinya pasti tidak boleh dari riba. Ya, atau bolehnya akadnya tidak boleh mudharabah, bolehnya misalkan jual beli, misal itu dari direktur. Nah, ini fungsi berarti ini ke implementasinya kan gitu ya.
Ya kalau tadi sistem keuangannya tidak kurang baik, laporan keuangannya nggak ada, arus kas nggak pernah dilihat, nggak pernah dibikin, analisa nggak pernah, strategi keuangan boro-boro gitu kan, ya habis ini terjadi. Biasanya seperti itu ya. Iya, betul. Tidak bisa ngambil keputusan yang tepat. Yes, karena tidak adanya laporan keuangan. Itu penting berarti kan ini. Penting banget. Laporan keuangan, cara bacanya, memahaminya. Betul. Baik, semoga terjawab ini. Ada pertanyaan dari tim media atau di kolom komentar? Belum ada ya? Belum ada. Oh ya. Baik, Pada bingung kali yang dibicarain apaan sih nih? Satu Nggak paham. pertanyaan terakhir ini kan? Ya. Itu. Siap. Semoga masih kita Ya. cover. Ya. Kami perusahaan fashion, kami memproduksi massal produk kemaklun agar biaya produksinya rendah. Yes. Terus untuk menghabiskan seluruh stok dalam sekali produksi dibutuhkan waktu 2 bulan. Tapi setiap bulan kami harus launching produk baru. Apakah ini masih kondisi yang normal? Ini juga mereka mengalami, karena mereka mengalami kesulitan cash flow untuk memproduksi produk baru. Ini gimana ini Pak itu? Ya itu berarti kan bermasalah pada Persediaan ini. Pertama modal kerja. Modal kerjanya berapa kan tidak diketahui. Ya kemudian sudah diperhitungkan belum modal kerja dengan turnover persediaan 2 bulan tadi. Kemudian persediaan 2 bulan tadi kan ini 2 bulan yang ini, sedangkan yang 1 bulan ini harus pesan lagi kan gitu ya. Berarti kan ada gap 1 bulan. Ya berarti perusahaan ini harus bisa menutupin arus kas keluar yang 1 bulan ini. Ya ini yang dihitung berapa yang dibutuhkan modal kerja untuk menutupi arus kas yang 1 bulan ini. Itu sederhananya kan ada gap 1 bulan soalnya. Ya kan? Habis order tanggal 1 Januari, habisnya kan 29 Februari. Sedangkan 31 Januari dia harus order lagi untuk produksi barang baru. Ya, sedangkan yang misalkan nilainya ini adalah 2 miliar. 1 Januari dia order 2 miliar. Ya kan? Anggaplah temponya 1 bulan. Ya enggak? Sedangkan 31 Januari kan sudah harus bayar 2 miliar. Sedangkan yang laku baru 1 miliar. Nah, gapnya kan 1 bulan ini. Nah, gap 1 bulan ini 1 miliar itu. Sedangkan ini juga harus order lagi 2 miliar. Ya, berarti kan gapnya berapa? Ya tetap 1 miliar kan, karena 2 miliar ini bisa tempo. Nanti bayarnya, nah berarti kan butuh modal kerjanya. Anggaplah minim lah 1 miliar. Kalau Muhammad ya 2 miliar. Ini bahasa contoh sederhananya ya, gampang-gampangannya. Saya juga nggak pegang datanya. Sehingga ya itu gap kebutuhan cash flow yang satu bulan tadi, karena turnover persediaannya 2 bulan, dengan 1 bulannya tadi harus pesan lagi, yaitu 1 bulan ini yang harus terus pakai data. Laporan arus kas lagi yang dilihat. Gitu. Proyeksinya seperti apa, kemudian perencanaannya seperti apa, strateginya bagaimana. Gitu. Itu sih. Siap, kamu menjawab. Alhamdulillah, semoga menjadi solusi buat yang bertanya ini. Amin. Alhamdulillah, ini beberapa pertanyaannya sudah terjawab. Waktunya juga sudah terakhir ini Pak Ida. Ya. Terima kasih banyak untuk sama-sama Mas Abdan yang sudah diberikan. Siap. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran solusi dari kendala yang dialami dari beberapa pengusaha muslim. Izin saya tutup acara dulu ya. Mas Abdan, Alhamdulillah, Allah mudahkan live siang hari ini diskusi tentang marketing manajemen sebagai itu adalah mengembangkan bisnis berjalan dengan lancar. Allah memudahkan. Saya secara pribadi dan mewakili tim memohon maaf jika ada perkataan atau gestur tubuh yang kurang berkenan. Semoga dari komunikasi diskusi kita hari ini tetap ada yang dicatat sebagai amal kebaikan untuk memberkati kita di akhirat kelak. Amin. Untuk sahabat Ziko, follow untuk IG-nya kami ya di Jada Consulting, juga mendapatkan konten edukasi, tips, event yang berkaitan dengan pengembangan bisnis yang mengedepankan syariat. Baik, kita sama-sama ucapkan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Usaha muslim kuat untuk perekonomian umat. Ziyadah Consulting.